my YouTube channel. Masih bareng dengan Radio Belanda. Nah teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton video Radio Belanda, jangan lupa ya buat subscribe, like, and comment, dan share juga ke teman-teman semuanya supaya teman-teman yang lain bisa tahu tentang Radio Belanda. Di session kali ini Rere bakal ada topik yang sangat menarik buat kamu-kamu yang pada demen sama bule. Ya, Rere sih nggak mau ngungkirin ya kan, dari dulu sih emang Rere pengennya meritnya sama bule. Sampai kadang itu orang tua Rere bilang, aduh kasihan banget ya, anak gue nanti bisa jadi gila. Soalnya kan mau di Indonesia gimana coba ya, bisa dapet bule gitu. Aduh nak, hati-hati ya, jangan sampai kamu gila gitu ya kan. Nah teman-teman, tapi yang namanya jodoh itu kita nggak pernah ada yang tahu. Mungkin itu jodoh kamu di depan toilet, di pinggir jalan, di musola, atau di gereja, atau di mana aja, kita nggak pernah tahu. Sebagai manusia, yang perlu kita tahu adalah get ready, dan bersiap-siap dengan segala sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ingat guys, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah hal yang terbaik, dan mungkin kamu juga bisa belajar. Langsung aja ya di topik kali ini, jangan menikah sama bule kalau kamu apa ya? Berhubung pernikahan Rere juga masih baru, masih sekitar 2 tahun lebih kayak gitu, berharapnya forever gitu ya kan. Yang paling penting kamu harus kuat mental, itu yang pertama. Karena guys, menikah sama bule itu bakal banyak banget pertanyaan dari plus 62 ya. Dari negara kita tercinta. Dan ya pastinya pertanyaan itu juga pasti ada yang positif dan negatif. Yang Rere maksud kuat mental itu ketika kamu bakal mendengar hal-hal yang negatif gitu ya kan. Sepertinya kamu nikah, kita suka sama bule, ada beberapa orang yang bilang iya tuh dia bule hunter kayak gitu ya. Biarin aja, itu kamu harus kuat mental. Terus ada juga yang bakalan bilang sama kamu, kamu suka sama lo nikah sama bule karena lo suka duitnya ya. Padahal ya guys, nggak semua bule itu kaya guys. Dan ada juga yang bakal bilang, kamu nikah sama bule karena banyak banget karena gitu. Tapi whatever lah teman-teman. Kalau orang yang bisa bawa cuma bisanya ngomong hal yang negatif, telinganya ditutup aja. Jadi dengarnya hal-hal yang positif aja supaya pikiran kita juga bisa always positive thinking positif ya. Pokoknya selalu berpikiran positif gitu deh maksudnya. Terus yang kedua teman-teman, kalau emang kamu mau nikah sama bule, kamu nggak bisa jadi orang pemalas. No and no. Karena bule itu suka banget sama orang yang aktif, yang yang energik, yang nggak pemalas teman-teman. Jadi menurut berdasarkan pengalaman aku pribadi ya kayak gitu, suami aku tuh selalu tanya, hari ini kamu mau ngapain, kamu ada planning apa, bla 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 kayak gitu. Jadi dia tuh bener-bener mau tahu kayak gitu loh, mau ngelihat kamu itu tipikal orang, maksudnya kamu tuh ada aktivitas apa sih kayak gitu. Jadi intinya bule tuh paling nggak seneng loh teman-teman sama orang yang bener-bener pemalas, yang mungkin waktu suami berangkat kerja dia tiduran kayak gitu ya kan, tiduran nyantai, bisanya cuma shopping gitu. Enggak, bule tuh paling nggak seneng. Jujur ya, aku pribadi juga kerja loh di sini, dan kehidupan di Eropa itu apa-apa itu serba kita harus kerjain sendiri. Kita nggak bisa punya pembantu kayak gitu. Nggak kayak di Indonesia yang kita bisa punya pembantu 2, 3, 4. Kalau di sini aduh teman-teman enggak, karena kenapa, biaya hidup aja sudah mahal gitu ya kan. Jadi ya mau nggak mau kita nggak bisa jadi orang pemalas. Nah yang ketiga teman-teman, yang teman-teman harus pada tahu semua, yang ketiga ini yang paling penting, belajar. Kita harus belajar, maksudnya nggak boleh jadi karena menikah sama dua kepala yang berbeda, yang satunya dari Indonesia dan satunya dari Eropa, itu kan pasti bahasanya juga berbeda, dan itu kita harus bener-bener rajin belajar bahasa, bukan cuma bahasa kalbu ya. Bahasa kalbu mah kita nggak usah belajar ya kan, kita harus belajar bahasanya dia juga.
Dan untung-untung kalau kita nikah sama orang yang punya bahasa Inggris ya kan. Jadi setidaknya kita juga nggak ribet, tapi jangan salah, bahasa Inggris juga ribet banget ya kan. Apalagi posisi aku sekarang, aku nikah sama orang Belanda. Jadi aku harus belajar bahasa Belanda lagi, bahasa Inggris aja udah fine gitu, udah cukup gitu. Karena apa ya, di dalam pernikahan aku ini aku juga kadang ada kendala sih. Kendalanya itu di saat aku nggak bisa mengutarakan, di saat aku lagi jengkel, lagi marah, kadang itu susah loh teman-teman buat mengutarakan perasaan kita gitu kepada pasangan kita. Karena ya itu tadi problemnya di bahasa, makanya itu kita juga harus belajar. Banyak banget yang kita harus belajarin dari kulturnya, yang paginya itu kita biasanya sarapannya itu nasi rawon, nasi soto gitu kan, pecel gitu ya kan kalau di Indonesia. Tapi kalau di sini tuh sarapannya roti sama keju, terus apalagi ya ham, ya pokoknya beda 100%, sangat berbeda gitu ya dari kebiasaan kita. Nah itu kita harus mencari jalan tengah-tengahnya guys, supaya hubungan kita bisa tetap langgeng sama pasangan itu gitu. Dan kadang juga ya Rere juga berpikir aduh pusing tapi ya kembali lagi, hidup itu pilihan. Dan ingat, kalau kamu emang memutuskan menikah sama orang asing atau orang bule, harus kuat mental dan gak boleh pemalas dan harus rajin belajar ya kan. Nah jangan berpikir menikah sama bule kalau teman-teman itu adalah orang yang gak kuat mental dan pemalas dan juga gak mau belajar teman-teman. Aduh itu jadinya repot banget ya kan. Oke deh guys, thank you so much ya buat teman-teman yang udah nonton video Rere sampai kelar. Dan jangan lupa buat selalu support Rere Yo Belanda, karena dukungan teman-teman sangat berarti banget buat aku dan membuat aku lebih kreatif dan kreatif lagi. Thank you teman-teman. See you in my next video. Bye bye.